الرحيم على من وأباؤنا وأسيادنا ورجالنا وشيوخنا وعلى من وشيخنا شيخ على هدينا وكلنا صالح وعلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Di dalam keterangan kitab An-Nawadir ini Al-Hikayah Al-Hadiyah wa Salasun Ba'dal Mi'ah fi adami imkani tahallus minal maut. Ini tidak adanya jalan untuk bisa selamat daripada kematian. Jadi setiap kita pasti akan mengalami kematian. Hukia an Wahab bin Munabbih, diriwayatkan daripada Wahab bin Munabbih, anallaha ta'ala auha ila Ibrahim sallallahu alaihi wasallam ayyazdatu zadan wa sarafil ardi tara ajaban. Diceritakan bahwasanya Allah pernah memberikan wahyu kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam agar Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh untuk mempersiapkan bekalnya dan kemudian berjalan di dalam muka bumi ini. Artinya dalam perjalanan musafir di dalam bumi ini. Maka kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam perjalanan musafirnya itu sampailah kepada fi sahilil ardi ila sahilil bahr, sampai kepada pantai, di sebuah pantai. Faidan huwa bi'abdin aswad yar'a ghanaman. Maka kemudian tiba-tiba Nabiullah Ibrahim bertemu dengan seseorang penggembala kambing. Faqala, maka Nabi Ibrahim berkata, ya gulam, a'indaka ma aw laban. Wahai anak, apakah kamu punya air atau punya susu? Qala indi fa ayyuhuma syi'ta saqaituka minhu. Ya, saya punya, kata pemuda tadi, anak-anak yang mengembala kambing itu. Ya, saya punya. Kamu menghendaki yang mana? Apakah airkah atau susu? Ini kata pemuda tadi. Faqala iskinis surbata minal ma'. Wahai pemuda, saya minta air saja. Saya butuh air saja. Fantalaqal ghulam, maka kemudian si pemuda tadi, anak penggembala kambing itu, dia mendekati dengan tongkatnya mendekati sebuah batu. Maka kemudian dia memukulkan batu, tapi dia mengucapkan gini, bihaqqi Khalilir Rahman, saya minta dengan haknya Khalilir Rahman, kekasihnya Allah yang Maha Rahman, maka keluarkanlah air daripada batu ini. Maka kemudian tongkatnya ini dipukulkan ke batu tadi, maka dari batu itu kemudian memancarkan air yang jernih, yang tawar, sehingga Nabi Ibrahim bisa meminum air daripada batu tadi. Summa sara yanduru ilal ghulam, maka kemudian Nabi Ibrahim ini melihat kepada pemuda tadi. Maka pemuda tadi, apakah kamu heran dengan yang saya lakukan? Kata Nabi Ibrahim, ya, saya heran. Apa ini? Saya termasuk takjub, saya termasuk ajib terhadap apa yang kamu lakukan. Sebab perkara ini adalah perkara yang saya ajib. Karena bisa dia memukulkan batu, mengucapkan bihaqqi Khalilir Rahman, dengan haknya Khalilir Rahman, artinya Allah yang kemuliaannya Nabi Ibrahim yang Khalilur Rahman. Nabi Ibrahim itu terkenal dengan sebutan Khalilur Rahman, artinya kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian wa inni ma sa'altu rabbi syai'an, dia mengatakan gini, saya tidak meminta suatu apapun juga dengan haknya Khalilur Rahman itu kecuali Allah mengabulkannya. Saya minta apa saja. Maka tadi dia mengatakan, kau mau ambil susu kah atau mengambil air putih? Kalau saya mengatakan keluarlah air susu dari
dari batu itu maka akan keluar air susu. Kalau keluar air maka keluar air. Ini diantara doa tawasul ya dari seseorang dari dengan meminta kepada Allah dengan tawasul orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Terus kemudian faqala ya gulam ana dzalikal khalil. Kata Nabi Ibrahim baru mengaku, yang kamu sebutkan tadi Khalilur Rahman Ibrahim itu adalah saya. Masya Allah, dia kaget. Dia kaget, sementara itu dia biasanya kalau berdoa selalu mengucapkan bihaqqi Khalilur Rahman. Ternyata Nabi Ibrahim sekarang berada di depannya anak pemuda tadi. Maka dia kaget, dia ya Allah, langsung seketika itu dia meninggal dunia. Jadi pemuda tadi langsung meninggal dunia. Begitu meninggal dunia, Nabi Ibrahim mesti mikir, wah ini gimana ini? Dia harus menguburkan orang ini. Dia harus menguburkan orang ini. Maka kemudian tiba-tiba dari air dari langit itu keluarlah segumpalan daripada cahaya yang sangat terang. Kemudian dari cahaya itu kemudian muncul meliputi daripada jenazahnya anak pemuda tadi. Kemudian tiba-tiba begitu sudah hilang pula jenazahnya. Jenazahnya anak pemuda tadi yang penggembala itu langsung hilang. Nabi Ibrahim tidak tahu apakah jenazahnya itu dibawa ke langit ataukah langsung ditelan oleh bumi. Maka setelah itu Nabi Ibrahim berjalan lagi. Nabi Ibrahim berjalan lagi, dalam perjalanannya naiklah di sebuah gunung, di sebuah jabal atau sebuah gunung. Maka kemudian belum melihat ada sebuah gunung itu, ternyata ada sebuah rumah kecil yang cakep, yang mewah, cukup kecil yang mewah. Ternyata rumah kecil itu bukan rumah orang-orang untuk tempat tinggal, tapi itu adalah kuburan. Sebuah kuburan yang sangat dimuliakan. Maka di kuburan itu ada pintunya, maka sama Nabi Ibrahim masuklah ke tempat pintu itu. Tiba-tiba di dalam itu ada semacam tempat tidur yang bagus. Tempat tidur yang bagus di kamar di rumah itu. Maka kemudian istimewanya ada jenazah yang dengan memakai seluruh perhiasannya. Di sini diterangkan ada sampai sab'una khullah. Sampai ada 70 perhiasan-perhiasannya yang melingkar kepada dirinya itu. Khullah itu semacam perhiasan-perhiasan seseorang ya. Ada 70 khullah. Wa inda ra'si lawhun maktub. Tetapi di atas kepalanya mayat itu ada tulisan. Ana Shaddad bin Ad. Jadi namanya mayat itu namanya siapa namanya? Shaddad bin Ad. Istu alfasanatin. Saya hidup selama 1000 tahun. Saya mengalahkan 1000 pasukan tentara saya kalahkan. Wa tazawwaztu alfa bikrin. Saya punya istri 1000 perawan. Bukan janda, 1000 alfa bikrin. Wa wulidali alfa waladin. Saya punya anak 1000 anak laki-laki. Punya anak 1000 anak laki-laki. Wa banaitu irama dzatil imad. Saya membangun bangunan istimewa yang di dalam Al-Qur'an irama dzatil imad. Itu yang membangun adalah Shaddad bin Ad. Falamma kana 'inda mauti, dan ketika saya sudah merasa sakit-sakit mau mati, maka kemudian saya mengumpulkan para dokter-dokter, seluruh tabib-tabib di negara saya, dan mereka semua tidak mampu untuk menahan kematian. Dan akhirnya saya mati. Wa man nadhara ila fulan, maka barang siapa melihat saya, wa man nadhara ilayya, maka barang siapa yang melihat diri saya atau melihat kuburan saya ini ya, karena sudah ada tulisannya tadi kan, maka fala yaghtar bid-dunya, maka jangan sekali-kali engkau tertipu dengan kehidupan dunia. Nah, ini pesannya tulisan yang ada di papan tadi, janganlah sekali-kali kalian tertipu dengan kehidupan dunia. Ini pesannya beliau. Sumakala sumanawiya ala anfusikum ayuhan nas. Lantas kalian berniatlah atas diri kalian ayuhan nas,
Fa innakum la tamlikuna aksar mimma malaktu. Sesungguhnya kalian tidak akan mampu memiliki kerajaan sebagaimana yang aku miliki. Karena kerajaan tadi ada 1000 tadi ya. Wala ta'isuna aksara mimma istu. Dan kamu tidak akan bisa hidup sebagaimana saya bisa hidup. Artinya 1000 tahun. Ada enggak sekarang orang 1000 tahun? Wala ta'isuna aksar mimma istu. Wala tajma'una aksar mimma jama'tu. Dan kalian semua tidak akan mampu mengumpulkan sebagaimana yang sudah aku kumpulkan. Wala turzaquna minal aulad aksar mimma ruziktu. Dan kalian semuanya tidak akan bisa mendapatkan rezeki keturunan anak sebagaimana yang diberikan rezeki kepada saya. Karena saya punya anak 1000. Kira-kira kalian punya anak berapa nanti? Kalian punya anak berapa? 2, 1, 3 ya. Takut punya anak banyak ya. Saya punya anak 1000 laki-laki, yang perempuan tidak dihitung. Yang dihitung laki. Berarti kalau dengan perempuan berapa? Kalau istrinya 1000 anggap saja punya anak 22. Yang laki-laki 1000, perempuan berarti 2000. Iya. Masya Allah, 2000. Sudah banyak ya? Paham apa paham? Terus kata beliau, ala wa inna dunya khadda'ah qattalah la'abbah bi ahliha. Ketahuilah bahwa sifat dunia ini adalah apa itu sifatnya suka menipu. Kita tertipu terhadap kehidupan dunia ini. Seolah-olah kita masih panjang umur. Tapi kita sudah segera mati. Mungkin kamu sekarang ini masih merasa hidup ini seolah luar biasa. Dulu seolah-olah saya masih kecil, sekarang sudah besar. Nanti kalau kamu ternyata saya sudah menikah, ternyata saya sudah punya anak, ternyata sudah mati, ya? Ya apa tidak? Kalian kira-kira camat apa tidak? Camat apa tidak? Calon mati. Camat itu calon mati. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan kita ini yang perlu ini persiapan. Jadi cerita ini yang paling utama adalah sesungguhnya mengingatkan kita jangan sampai tertipu terhadap kehidupan dunia. Ada seorang wanita bertanya kepada Siti Aisyah, kepada istrinya Rasulullah SAW. Ya Sayyidatul Aisyah, saya ini minta nasihat. Saya ini orangnya keras, kaku, susah dikasih tahu. Kalau mungkin bahasa kalian mungkin orangnya berkepala batu. Ada kepala batu ya. Ada yang berkepala batu. Ya Allah, susah dikasih tahu. Maka nasihatkanlah wahai Sayyidah Aisyah pada diri saya bagaimana saya ini orangnya tidak kaku seperti ini. Maka jawabnya Siti Aisyah, ingatlah kematian. Ingatlah kematian. Hayati bahwa kamu akan mati. Tapi tidak hanya sekedar mati, kamu akan bertanggung jawab kepada seluruh hal. Setelah mati itu kamu harus bertanggung jawab kepada semuanya. Itu yang kamu harus hayati. Kalau kamu mau macam-macam, mau susah dikasih tahu, mau susah diatur, ingat bahwa kamu akan mati. Maka oleh karena itu kemudian dia menghayati dan kemudian hatinya bisa menjadi lembut. Dan inilah sesungguhnya yang selalu diperhatikan, yang selalu risaukan, yang selalu dipikirkan oleh para ulama-ulama, para anbiya wal mursalin, para orang-orang soleh terdahulu dan sampai sekarang pun ila yaumil qiyamah, yang selalu dipikirkan adalah bagaimana nanti ketika kita menghadapi kematian. Bekal apa yang sudah kita persiapkan? Bekal apa yang harus sudah kita persiapkan terhadap menghadapi kematian ini? Dan mengingat kematian itu adalah memang sungguh menjadikan kita menjadi zuhud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, man azhadun nas? Siapakah orang yang paling zuhud manusia ini? Siapakah manusia yang paling zuhud ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, malam yansal qabro, orang yang tidak melalaikan kuburan. Jadi orang yang paling zuhud di dunia ini tanda-tandanya adalah orang yang tidak melalaikan, yang tidak pernah lalai terhadap kuburan, bahwa dirinya akan dikubur. Kalau sekarang kita mengubur orang, nanti kita yang
Kalau sekarang kita memandikan orang, nanti kita yang diman. Kalau sekarang kita mensolatkan orang, nanti kita yang disolatkan. Paham apa paham? Jadi orang yang paling zuhud kata Rasulullah adalah orang yang tidak melalaikanku wal bal apa itu dan kehancuran. Karena tubuh kalian ini dan kita semua akan hancur. Hancur apa tidak? Semuanya akan hancur lebur nanti di kuburan itu. Wa taraka fadla zinati dunya, dan orang yang zuhud itu adalah orang yang meninggalkan lebih-lebihnya perhiasan-perhiasan dunia. Perhiasan dunia kalau kamu pakai semua, masya Allah ya, itu orang mau pamer, mau apa, mau sombong, tinggalkan. Wa asarra ma yabqa ala ma yafna, dan dirinya lebih mengedepankan, lebih mendahulukan perkara yang membuat dirinya kekal daripada perkara yang dirinya menjadi apa itu musnah, seperti hancur, seperti fata morgana, daripada perkara yang hancur. Jadi yang perlu dipersiapkan kita ini hidup adalah, yang perlu senantiasa kita persiapkan adalah bagaimana hidup kekal. Hidup kekal kita ini setelah mati dan nanti setelah di akhirat. Hidup di dunia maksudnya sebentar, hidup di akhirat lamanya. Yang perlu dipersiapkan itu hidup di sana. Kalau kita hidup di dunia ini kan hanya semacam orang mengatakan seperti mampir minum saja. Jadi kita perjalanan haus, mampir, minta cari minum, langsung jalan lagi. Itulah namanya hidup dunia, sangat sebentar. Maka oleh karena itu janganlah kita terlena dengan hidup yang sebentar di dunia ini. Yang perlu kita persiapkan adalah kehidupan nanti di akhirat. Walam ya'ud ghadan min ayyamihi. Termasuk orang yang zuhud kata Rasulullah adalah dirinya itu tidak mempersiapkan untuk bisa hidup untuk hari berikutnya, hari besok. Inilah orang yang zuhud kata Rasulullah SAW. Jadi dirinya sudah tidak ada persiapan lagi untuk besok bisa hidup. Apakah kamu, jangan kau terlalu planning. Kamu bagaimana, apa yang kau lakukan besok? Oh, saya ini besok ini kalau sekarang hari Selasa, besok hari Rabu, saya akan nanti begini. Tidak usah terlalu memplanning hari besok. Belum tentu hidup kamu, nyawa kamu sampai besok. Betul? Ada yang bisa menjamin? Tidak ada yang menjamin. Maka janganlah terlalu kamu memplanningkan hari besok. Sebab belum tentu kamu hidup sampai besok hari. Wa'udda nafsahu min ahlil kubur. Dan hitunglah bahwa kamu adalah termasuk orang-orang ahli kuburan. Ya, ini kata-kata Rasulullah SAW. Jadi adalah maka oleh karena itu Rasulullah mengatakan juga aksiru min dzikril maut. Perbanyaklah kalian dengan mengingat terhadap kematian. Fa inna yamhadduz dzunub, karena sesungguhnya kematian itu, mengingat kematian itu adalah menghapuskan dosa-dosa. Wa yazhadu fid dunya. Dan mengingat kematian itu bisa mengingatkan, menjadikan kita zuhud di dunia ini. Orang yang cerdas kata Rasulullah SAW, orang yang cerdas itu adalah akses zahabu bisara bid dunya wa karamatil akhirah. Orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa berangkat dari dunia ini dengan kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Ya, perhatikan. Jadi orang yang sukses itu, orang yang hebat dan sukses yang beruntung itu siapa? Orang yang sukses yang beruntung itu adalah orang yang berangkat dengan kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Itu artinya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Itu orang sukses. Di dunianya baik, di akhiratnya baik, dan dirinya diselamatkan dari neraka. Ini orang sukses. Kalau kamu sukses cuma di dunia saja, di dunia jadi pejabat, bahkan mungkin jadi pejabat paling tinggi di suatu negara, jadi presiden. Tapi kalau nanti masuk neraka, hebat apa tidak? Tidak hebat. Fit dunia jadi presiden, wa fil akhirati digebui di dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzu. Maka yang kita cari adalah fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulama-ulama terdahulu selalu mempersiapkan.
Ulama-ulama yang selalu dipersiapkan adalah bagaimana dirinya membangun rumah di akhirat nanti. Bagaimana mempersiapkan kehidupan setelah meninggal ini. Ada apa itu? Al-Habib Ahmad Al-Muhdar Hadramaut. Al-Habib namanya siapa? Habib Ahmad Al-Muhdar Hadramaut Yaman. Beliau itu sebelum meninggal dunia itu sudah diminta untuk digalikan kuburannya. Jadi menggali kuburannya. Kuburannya itu digali, begitu sudah digali, beliau setiap hari, setiap malam membaca Al-Quran di kuburan itu. Sehingga beliau menghatamkan di kuburan itu 8.000 kali hatam Al-Quran di kuburannya. Jadi Masya Allah 8.000. Terus ditanya, ya Syekh, ya Habib, kenapa Anda sampai seperti ini? Sampai menghatamkan sekian banyaknya hataman di dalam di dalam kuburan. Katanya saya Al-Habib Ahmad Al-Muhdar tadi beliau mengatakan, saya tidak mau kalah dengan perempuan. Saya tidak mau kalah dengan seorang perempuan atau ibadahnya seorang perempuan. Ada seorang wali Allah namanya Rabi'ah Al-Adawiyah, itu menghatamkan kuburannya itu sudah dihatami Al-Quran 7.000 kali. Masa saya mau kalah dengan perempuan? Oh ini ya. Makanya boleh kalau kita bersaing dalam kebaikan, paham ya? Oh ini anak perempuan sudah hatam Al-Quran, saya harus lebih daripada itu. Boleh ya, dalam kebaikan. Ini ada seorang waliullah namanya Rabi'ah Al-Adawiyah, itu menghatamkan Al-Quran 7.000 kali di dalam kuburannya. Lah kalau beliau 8.000 kali. Kalau kalian kira-kira berapa kali hatam Al-Quran di kuburannya? Kira-kira mau mempersiapkan berapa kali hatam di kuburannya? Angkat tangan. 1 kali saja. Sebelum minta besok ya. Minta besok di kuburan penggali kubur. Pak, tolong digalikan kuburan umum. Ada apa? Untuk siapa? Untuk saya. Loh, masih muda ya saya mau menghatamkan Al-Quran di kuburan. Berani kamu? Ya, paham? Yang bulat-bulat itu loh, yang bulat-bulat susah dikasih tahu, coba suruh menghatamkan Al-Quran di kuburannya, gali sendiri, bikin papan nama, batu nisan, tulis nama kalian, namanya siapa, Fulan bin Fulan, Fulanah bin Fulan. Matinya tanggal matinya jangan ditulis dulu, ya. Kemudian nanti sudah disiapkan di situ. Rabi'ah Al-Adawiyah adalah seperti itu. Jadi kain kafannya sudah disiapkan dulu, nisannya sudah disiapkan dulu, kuburannya sudah disiapkan dulu untuk mempersiapkan ketika beliau wafat, ya. Ini yang terpenting. Jadi orang-orang terdahulu itu mempersiapkan bagaimana ketika kita wafat, bagaimana ketika kita itu masuk ke kuburan, bekal apa yang sudah kita siapkan. Itu yang terpenting. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang punya qasidah, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ini beliau yang punya qasidah ini. Itu apa? Ketika mau wafat beliau malah ucapkan la ilaha illallah, la ilallah, ya Habib, baca la ilaha illallah, ya Allah. Sudah kamu keluar dulu, jangan ganggu saya. Saya ini katanya Habib Abdullah, la ilaha illallah ini kalimah-kalimah thayyibah ini sudah menyatu di dalam darah dagingku. Karena saya punya zikir la ilaha illallah setiap sehari semalam, itu zikirnya la ilaha illallah 25.000 kali. Saya zikir Allah 25.000 kali, membaca sholawat 25.000 kali. Jadi Habib Abdullah bin Husain bin Tahir punya rutinitas membaca zikirnya berapa? 25.000 la ilaha illallah, 25.000 Allah, 25.000 sholawat, belum membaca Al-Qur'annya, belum yang lain-lain, belum sholatnya dan sebagainya. Inilah orang-orang terdahulu yang dipersiapkan, yang harus selalu dipersiapkan adalah bagaimana menghadapi kematian. Bagaimana menghadapi kematian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sebab kematian itu jujur. Kalau kamu punya tetangga, orang hidup sama orang mati, kira-kira lebih jujur mana kira-kira? Lebih mengingatkan akhirat mana? Orang yang mati mengingatkan akhirat. Kata Imam Ali karramallahu wajhah, kenapa engkau berteman selalu berdekatan dengan kuburan wahai Imam Ali? Jawabnya, karena li ahli kubur khairu jiranin. Kata Imam Ali, sebab kuburan itu adalah sebaik-baiknya tetangga. Karena sebaik-baiknya tetangga yang jujur. Yakfuna al-sinah, tetangga yang bisa menjaga mulutnya itu terjaga daripada kemaksiatan dan mengingatkan akhirat. Coba kalau kamu punya tetangga kuburan, kira-kira kamu bisa disakiti hati kamu oleh mulutnya tetangga apa tidak? Tetangga kuburan maksudnya. Kamu pernah di SMS yang tidak enak apa enggak sama tetangga kuburan itu? Kamu pernah di WA sama ahli kuburan dengan kata-kata yang tidak nyaman? Pernah apa tidak? Bisa menjaga mulutnya. Kamu tidak disakiti hati kamu oleh tetangga kamu kalau tetangga kamu kuburan, betul? Tapi kalau kamu punya tetangga manusia yang masih hidup, bisa disakiti tidak kamu? Satu kamar aja bisa berkelahi, betul? Padahal satu kamar, tidur satu bantal saja bisa berkelahi, betul? Karena apa? Kadang-kadang bersitegang masalah. Tapi kalau kamu ingin selamat daripada fitnahnya mulutnya tetangga, carilah tetangga itu kuburan, maka kamu akan selamat, ya, paham? Dan tetangga itu mengingatkan akhirat. Kalau kamu punya tetangga yang tidak kuburan, kadang-kadang menjerumuskan kamu jauh daripada akhirat. Ya, tetangga kamu jahat, kamu ikut jahat. Tetangga kamu perangainya tidak baik, kamu kadang-kadang terpengaruh. Tapi kalau kamu punya tetangga kuburan, mengingatkan akhirat, datang kubur, Masya Allah, kalau sekarang saya tengok ke kuburan, nanti saya juga masukku, mengingatkan akhirat. Betul apa betul? Kata Imam Ali karramallahu wajhah. Di dalam keterangan kitab Ihya Ulumuddin, diterangkan, Mukasyafatul Qulub lil Imam Al-Ghazali. Mukasyafatul Qulub diterangkan. Ada dikisahkan di Basrah. Ini kejadian di Basrah. Ada seorang yang terkenal ahli maksiat. Ada orang yang terkenal ahli maksiat di Basrah itu, orangnya bahkan sering kumpul-kumpul sama orang di warungnya orang-orang mabuk. Dan juga ikut mabuk, ikut judi. Sampai kemudian setelah dia wafat, setelah dia meninggal dunia, masyarakat semua tidak ada yang mau datang. Bahkan teman-temannya judi, teman-temannya mabuk, tidak ada yang mau datang. Sampai kemudian istrinya susah, harus menyewa 2 orang. Menyewa 2 orang itu untuk menggalikan kuburannya, 1, dan kemudian memikul jenazahnya ini, memandikan, mensolatkan, dan mengantarkan ke kuburan. Sampai kemudian ada seorang waliullah yang ada di sebuah bukit di kawasan Basrah itu, yang tidak pernah keluar. Tiba-tiba beliau dikasih tahu, diberikan ilham oleh Allah, datanglah itu ada seorang wanita yang mengantarkan jenazah suaminya, yang dia menyewa 2 orang laki-laki mengantarkan ke kuburannya. Datangilah dia, sholatkanlah dia, dan kemudian antarkan ke kuburan, karena dia sudah maghfuron, karena dia sudah diampuni oleh Allah, karena dia sudah terampuni dosa-dosanya. Maka akhirnya seorang waliullah tadi turun dan kemudian menyolatkan. Begitu menyolatkan, orang-orang ramai menjadi pembicaraan. Wah, seorang waliullah yang terkenal suci, yang terkenal tidak pernah berinteraksi dengan masyarakat dulu karena ibadah terus, kok sampai turun, ada apa ini? Maka kemudian orang-orang juga ikut karena ikutnya seorang ulama tadi. Maka mengantarkan, begitu selesai, ulama tadi bertanya sama istrinya, wahai ibu, saya mau tanya, apa perilaku suami kamu ini? Orang-orang tidak mau datang. Iya memang wahai syekh, suami saya memang kelakuannya seperti itu, tukang judi, tukang mabuk. Terus saya mau tanya, apa amalannya yang mungkin barangkali orang lain tidak mengetahui? Iya ya syekh, dia itu punya, menurut saya itu ada 3 hal. Yang pertama, dia itu kalau selesai melakukan mabuk, berjudi, asal malam hari, dia itu suka menangis di malam hari.
menangisnya meratapi atas dosa-dosanya. Ya Allah, enggak tahu nanti saya mau dilemparkan di neraka bagian mana. Di neraka jahanam yang bagian mana ya Allah, karena kelakuan dosa-dosa saya. Karena kelakuan dosa-dosa ini saya sudah, bahasanya sudah tidak pede lagi, saya tidak pernah jadi untuk bisa diselamatkan dari neraka. Saya pasti orang ahli neraka ya Allah. Terus kemudian saya di neraka yang bagian mana ya Allah. Ini dia suka meratap, menangis setiap malam. Yang kedua, dia itu walaupun jahat seperti itu, dia berupaya untuk senantiasa menjaga sholat subuh berjamaah. Sholat subuhnya dia menjaga untuk sholat berjamaah. Ini dua. Yang ketiga, dia itu selalu menyisihkan dia punya harta, menyantuni anak yatim. Dia itu selalu yang ketiga itu menjaga anak yatim. Pokoknya anak yatim dia selalu tanggung. Katakanlah dia punya mampu 2, mampu 3, itu yang dijaga. Kalau ada anak yatim dia jaga untuk dia santuni, untuk ia sayangi. Katanya Syekh tadi, oh ya sudah cukup ya Ibu, cukup. Itulah kenapa saya diberikan ilham, saya dikasih tahu bahwa suami kamu diampuni oleh Allah. Itu adalah karena 3 hal tadi. Hadirin, jadi kalau umpamanya ada orang sampai menangis karena dosa-dosanya, maka tetesan air mata itu, air mata orang yang menangis karena takut kepada Allah, itu bisa memadamkan api neraka. Paham? Maka oleh karena itu menangislah kamu untuk bisa meratapi dosa-dosa kita. Jangan suka jangan suka justru kita mencari kesalahan orang lain, ya. Jangan suka mencari kesalahan orang lain, menyesatkan orang lain. Tangisilah dosa-dosa kita sendiri. Kesalahan-kesalahan kita, kelemahan-kelemahan kita ini. Jangan terlalu memikirkan kesalahan orang lain. Perhatikanlah kesalahan diri kita sendiri. Paham apa paham? Sebab tangisan kita di sisi Allah, di hadapan Allah itu memadamkan api neraka. Selanjutnya ada seorang wali Allah, namanya Sufyan As-Tsauri. Beliau itu pernah suatu ketika melihat ada seorang pemuda menjalankan ibadah tawaf. Setiap langkahnya membaca sholawat. Sampai kemudian begitu selesai ditanya, wahai anak pemuda, kenapa yang kau baca dalam tawaf ini yang kau baca sholawat terus, kok tidak ada yang lain? Terus kemudian, siapa anda ya Syekh? Aku adalah Sufyan As-Tsauri. Ya Allah ya Syekh, terima kasih saya bisa berjumpa dengan anda. Saya mau bercerita ya Syekh, kami ini berjalan mau ibadah ke sini bersama ayah saya. Tapi di tengah jalan dengan rombongan itu, ayah saya sakit dan meninggal dunia. Ayah saya meninggal dunia ya Syekh. Kemudian yang menjadi susah diri saya adalah setelah meninggal dunia itu, wajahnya ayah saya berubah hitam legam seperti binatang. Jadi wajahnya bapaknya itu hitam legam seperti binatang. Maka oleh karena itu saya bermunajat terus-menerus kepada Allah agar bapak saya diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Sampai kemudian sebelum dikuburkan itu saya terlelap dalam tidur, tiba-tiba datanglah seseorang yang luar biasa. Haibahnya, wibawanya, harumnya, cakepnya, pokoknya luar biasa. Datang dan kemudian mendatangi kepada jenazah bapak saya dan kemudian diusap. Begitu diusap langsung berubah seperti sedia kala, tidak hitam legam seperti binatang tadi. Maka orang itu saya rangkul kakinya karena posisinya adalah saya rangkul, saya ucapkan terima kasih, terus tanya, siapa anda ini? Aku adalah Muhammad bin Abdullah sahibul Quran. Aku adalah Muhammad putra Abdullah yang punya mukjizat Al-Quran. Siapa itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena ya Rasulullah, terima kasih ya Rasulullah, terima kasih ya Rasulullah. Kenapa bapak saya bisa seperti itu ya Rasulullah? Jawabnya Rasulullah, iya, bapak kamu walaupun tua tapi masih punya perilaku maksiat yang terus menerus. Jadi suka melakukan maksiat terus menerus. Untungnya bapak kamu itu punya rutinitas rajin membaca sholawat. Maka oleh karena itu aku datang memberi syafaat, memberikan pertolongan syafaat kepada bapak kamu. Maka oleh karena itu ya Syekh, setelah itu memang saya bangun, bapaknya wajahnya sudah seperti sedia kala. Maka saya sudah rasa bahagia, tapi gara-gara pengalaman itu
saya mewajibkan diri saya setiap langkah kaki saya membaca salat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Jadi itulah orang yang keistimewaan membaca solawat, orang yang rajin baca solawat, dia akan diberi syafaat oleh Rasulullah ketika meninggal, ketika waktu kita meninggal, waktu kita kuburan, bahkan nanti di akhirat kita